Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang sifat sistem dengan menganalisis pada domain S. Jadi pada beberapa video sebelumnya kita kan sudah bisa menentukan beberapa sifat sistem ya, seperti apakah sistem itu memory atau memoryless, kemudian kausal atau tidak kausal, kestabilan, dengan menganalisis HN-nya gitu kan. Misalkan HN itu HN tidak pernah bernilai 0 ketika N tidak pernah 0. Ini menunjukkan sistem memiliki memori. Atau mungkin HN bernilai 0 ketika N kurang dari 0. Ini menunjukkan sistem kausal. HN itu finitely summable, itu menunjukkan sistem stabil. Atau kalau sinyalnya dalam waktu kontinu juga bisa dianalisis. Nah, tapi di sini kita bisa juga ya menganalisis sifat-sifat ini dengan menganalisis pada domain S. Artinya gini, let's say kita diberikan sebuah sistem gitu ya dalam bentuk persamaan diferensialnya. Misalkan YT sama dengan XT tambah XT min 1 gitu, tambah DDT XT gitu, let's say. Nah, kita kan bisa nih mengubah sistem ini ke dalam domain S kan dengan melakukan transformasi Laplace. Ya, rujukannya adalah tabel ini gitu. Misalkan YT kita transformasikan menjadi YS. XT menjadi XS. XT min 1 kita bisa pakai properti ini, time shifting. Oh, berarti jadinya ditambah E pangkat minus S kali 1 dikali XS ditambah sifat turunan. Oh, bisa pakai sifat yang ini, differentiation in T gitu kan, tambah SXS. Nah, nanti bisa kita klasifikasikan nih, YS per XS-nya jadi apa gitu. Nah, ini kan sudah menjadi HS. Nah, kita bisa nih menentukan sifat sistem ini dengan menganalisis HS-nya ini. Yang pertama, tentang kausalitas ya. Jadi, suatu sistem itu kausalitas jika kalau kita lihat ROC-nya, ROC dari persamaan sistem tersebut, dia harus berbentuk seperti ini. Bagian real dari S itu lebih besar dari sigma maksimum. Jadi gini, nanti kan persamaan sistem itu seharusnya dia berbentuk polinomial ya. Jadi misalkan ada S minus 2, S per S tambah 3, S tambah 1, misalkan gitu. Nah, pol-pol di sini kan ada S sama dengan minus 3 dan S sama dengan minus 1. Jadi, pol maksimumnya kan punya komponen real nih. Dalam hal ini kebetulan polnya itu real ya. Nah, jadi pol maksimumnya ini, kalau misalkan ROC-nya itu berbentuk seperti ini, bagian real dari S lebih besar dari pol maksimum, maka sistem ini stabil gitu. Makanya tadi di video sebelumnya kan, atau di 2 video sebelumnya gitu, kita lihat soal tentang yang ini, yang ada ROC-nya. Nah, seperti ini. Ini adalah sistem yang stabil gitu, karena di dalam sistem yang kausal ya, bukan stabil tapi kausal karena berbentuk ROC itu berbentuk bagian real dari S lebih besar dari sigma maksimum gitu. Dalam hal ini kan minus 3 ini adalah pol maksimum dari sistem ini. Nah, ini bukan stabil tapi kausal. Selanjutnya, terkait dengan stabilitas. Jadi, kalau kita tinjau ROC-nya, ROC dari HS ya, suatu sistem itu stabil jika ROC ini mencakup
sigma sama dengan 0, atau bisa kita bilang sumbu tegak ya, sumbu J omega gitu. Nah, ya misalkan aja ada ROC seperti ini. Let's say ini adalah minus 2 gitu. Berarti kan ROC adalah bagian real dari S lebih besar dari minus 2. Nah, ROC seperti ini kan mencakup sumbu tegak ya, mencakup sumbu J omega. Maka sistem ini stabil gitu. Nah, kalau misalkan kita ditanya apakah suatu sistem itu kausal dan stabil, kita bisa langsung melihat dari letak pol-polnya. Jadi kalau semua pol dari HS itu berada di sebelah kiri sumbu J omega, berarti kita bisa tuliskan kayak gini. Misalkan HS adalah, let's say kayak tadi ya, kita pakai contoh yang di atas deh. Kita pakai contoh yang ini. Letak pol-polnya di sebelah kiri sumbu J omega. Oke, jadi contohnya aja kayak gini, HS adalah ini. Berarti kan kita punya pol-polnya itu ada S sama dengan minus 1 dan S sama dengan minus 3. Nah, minus 1 dan minus 3 kan kalau secara koordinat dia ada di sini ya. Minus 1, minus 3 gitu. Dalam hal ini, semua polnya di sebelah kiri. Di sebelah kiri S sama dengan 0. Di sebelah kiri sumbu tegak J omega ini gitu. Nah, berarti dalam hal ini sistem langsung dapat disimpulkan bersifat kausal dan stabil. Kayak gitu. Oke, mungkin untuk sifat sistem di domain S kayak gitu dulu. Kita akan lanjutkan di bagian berikutnya tentang aplikasi ya, aplikasi dari transformasi Laplace ini. Sekian, terima kasih.